Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing utama Bapak Syahrul Khairi SSIMM, yang terhormat dosen pembimbing pendamping Ibu Marcelina STMSC, yang terhormat dosen penguji utama Ibu Lala Tarbiyatun Nation Malayfa SSIMM, dan yang terhormat dosen penguji pendamping Ibu Eva Pramoni Oktaviani Sitanggang STNM. Pada kesempatan kali ini saya Rian, jurusan Teknik Kimia angkatan 2017 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Waktu Perendaman dan Konsentrasi Inhibitor Tanin Daun Akasia Akakia mangiungil dalam menghambat laju korosi besi pada medium asam sulfat. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan industri modern yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan akan material logam juga meningkat. Hal ini ditandai dengan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021 terdapat sebanyak 13,04 juta ton impor besi dan baja. Jumlah tersebut meningkat sebesar 14,81% dari 11,36 juta ton pada periode sebelumnya. Besi merupakan logam penting yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Besi dalam keadaan murni memiliki karakteristik yang lunak dan memiliki ketahanan yang rendah, sehingga dalam aplikasinya besi seringkali dipadukan dengan logam lain untuk memperoleh kekuatan mekanis yang lebih tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, material ini akan mengalami korosi. Korosi merupakan fenomena alami yang menyebabkan degradasi dan kegagalan suatu komponen. Pada industri minyak dan gas, serangan korosi mikrobiologi menjadi penyebab utama kegagalan pada sistem perpipaan internal. Mikrobiologi ini mereduksi sulfat menjadi senyawa sulfida, di mana senyawa ini sangat korosif sehingga menyebabkan terjadinya korosi dan mengakibatkan kerugian. Tom dan Al-Zahrani pada tahun 2006 melakukan penelitian terhadap biaya korosi pada industri minyak dan gas. Biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 25% plant gas switering, 17% plant gas fractionation, 28% operasi onshore, dan 60-70% biaya offshore. Besarnya biaya yang diperlukan untuk penanganan korosi menjadi sangat penting bagi industri untuk melakukan pengendalian dengan metode yang efisien. Beberapa metode pengendalian korosi yaitu pelapisan dengan cat, perlindungan katodik, dan penggunaan inhibitor. Penggunaan inhibitor dinilai efektif karena dengan konsentrasi yang kecil dapat berdampak besar terhadap penghambatan laju korosi, sehingga efisiensi yang dihasilkan juga tinggi. Inhibitor korosi dapat dibedakan menjadi senyawa anorganik dan senyawa organik. Inhibitor anorganik yaitu diperoleh dari mineral-mineral yang tidak mengandung unsur karbon di dalam senyawanya. Inhibitor anorganik memiliki kelemahan bersifat toksin atau racun, mahal, dan juga dapat mencemari lingkungan. Untuk itu, penggunaan inhibitor organik lebih ditekankan untuk menjadi solusi alternatif dalam mencegah korosi. Inhibitor organik memiliki kelebihan aman terhadap lingkungan, ekonomis, melimpah, dan berasal dari bahan alam. Secara umum, inhibitor organik yang digunakan adalah senyawa yang bersifat antioksidan. Antioksidan sendiri adalah senyawa yang dapat menghambat dan mencegah proses oksidasi sehingga laju korosi dapat terhambat. Salah satu senyawa yang bersifat antioksidan adalah tanin. Pada daun akasia mempunyai kandungan tanin sekitar 13% sampai 22% dari bobot keringnya, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan inhibitor organik. Tanin merupakan senyawa makromolekul yang tergolong dalam polifenol, di mana polifenol ini bertindak sebagai donor elektron yang merupakan ligan pengikat kuat apabila berinteraksi dengan atom logam sehingga membentuk senyawa kompleks.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana perbandingan laju korosi plat besi tanpa inhibitor dan dengan menggunakan inhibitor tanin daun akasia. Kemudian, bagaimana pengaruh waktu perendaman dan penambahan konsentrasi inhibitor terhadap laju korosi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui perbandingan laju korosi pada plat besi tanpa inhibitor dan laju korosi dengan inhibitor tanin daun akasia. Kemudian, mengetahui pengaruh waktu perendaman dan penambahan konsentrasi inhibitor terhadap laju korosi, serta efisiensi inhibisinya. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yang pertama, dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan mengenai pencegahan korosi dan pada permukaan plat besi yang efektif dan efisien. Kemudian, dapat meningkatkan nilai ekonomi dari daun akasia, serta mengurangi penggunaan inhibitor anorganik maupun sintetik yang dapat membahayakan lingkungan. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama, Mabrurah pada tahun 2015 menggunakan bahan daun rumput bambu, BHT dan juga vitamin C. Untuk metode yang digunakan perendaman radikal bebas DPPH. Hasil penelitian diperoleh aktivitas antioksidan terhadap parameter IC50 sebesar 51,56 mg per liter untuk tanin, 8,713 mg per liter untuk BHT, dan 0,003 mg per liter untuk vitamin C. Tanin dari daun akasia termasuk kategori kuat. Tanin dari daun rumput bambu termasuk kategori kuat, sedangkan untuk BHT dan vitamin C tergolong sangat kuat. Kemudian pustaka yang kedua, Bestari 2018, menggunakan bahan dua jenis daun gaharu. Untuk metode yang digunakan adalah peredam radikal bebas DPPH. Hasil yang diperoleh aktivitas antioksidan daun gaharu muda, tua dan campuran menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Namun hanya pada daun gaharu Aquilaria malaxensis tua yang termasuk kategori kuat. Kemudian pustaka yang ketiga ada Jalaluddin dan kawan-kawan pada tahun 2015. Bahan yang digunakan adalah kulit kayu akasia dan plat baja lunak stainless steel 37. Variasi konsentrasi yang digunakan yaitu variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan 5 mg per liter, 10 mg per liter, 15 mg per liter, 20 mg per liter, dan 25 mg per liter. Kemudian waktu perendaman dilakukan pada medium HCl 0,05 normalitas selama 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, dan 25 hari. Hasil yang diperoleh, efisiensi inhibisi maksimum diperoleh sebesar 84,7% pada konsentrasi 25 mg per liter selama 25 hari. Kemudian ada Odusotia dan kawan-kawan pada tahun 2020 menggunakan bahan inhibitor dari daun kenari Nigeria dan menggunakan logam paduan aluminium, seng, dan tembaga. Untuk metode yang digunakan ada metode kehilangan berat, galsometri, dan elektropotensial. Variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan sebesar 0,2 gram per liter, 0,4 gram per liter, 0,6 gram per liter, dan 0,8 gram per liter. Untuk variasi waktu perendaman dilakukan pada medium HCl 1 molar dan H2SO4 1 molar selama 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari, dan 15 hari. Hasil terbaik ditunjukkan dengan metode kehilangan berat, efisiensi inhibisi maksimum pada medium HCl dan H2SO4 sebesar 94,8% dan 67,4%. Waktu perendaman 6 hari dan 9 hari. Untuk metode gasometri, efisiensi inhibisi maksimum sebesar 75% dan 79% untuk medium HCl dan H2SO4. Kemudian elektropotensial dihasilkan efisiensi inhibisi maksimum sebesar 62,71% pada konsentrasi 0,8 gram per liter. Selanjutnya adalah dasar teori. Adapun teori yang mendasari penelitian ini yaitu
Atom besi dalam keadaan stabil memiliki konfigurasi elektron pada suborbital 3d6 sehingga terdapat ruang kosong sebanyak 4 buah. Dalam larutan asam, atom besi akan teroksidasi menjadi Fe2+ dan akan berinteraksi dengan molekul tanin sehingga yang semula ruang kosong yang berjumlah 4 akan berubah menjadi 6. Nah, ruang kosong ini nantinya akan diisi oleh atom pasangan bebas dari molekul tanin sehingga membentuk senyawa kompleks atau yang kita kenal dengan organometalik. Nah, senyawa ini nantinya akan terabsorpsi dan melapisi permukaan logam sehingga laju korosi dapat terkendali. Adapun hipotesis pada penelitian ini, yang pertama, logam besi dalam medium asam sulfat diperkirakan akan teroksidasi menjadi ion Fe2+. Ion ini akan terabsorpsi oleh elektron pasangan bebas pada senyawa tanin dan membentuk kompleks ferik tanat. Kompleks tersebut akan melapisi permukaan logam sehingga terlindungi dari oksidasi lebih lanjut. Kemudian, hipotesis yang kedua, laju korosi pada plat besi diperkirakan mengalami penurunan ketika ditambahkan inhibitor pada medium asam dan efisiensi inhibisi akan meningkat seiring berkurangnya laju korosi. Untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh waktu perendaman dispekulasikan akan mempengaruhi laju terjadinya korosi. Gimana? Semakin lama waktu perendaman, maka laju korosinya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan adanya lapisan yang menghalangi untuk terjadinya proses korosi lebih lanjut. Kemudian metodologi penelitian untuk untuk peralatan yang digunakan ada batang pengaduk, gelas beker, analisis FTIR, gerinda, gunting, ada labu ukur, oven, pH meter, pipet ukur, plat besi, pompa vakum, rotary evaporator, spatula, spektrofotometer UV-Vis, dan timbangan analitik. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada aqueous, aluminium foil, asam sulfat, asam tanat, daun akasia, deterjen, FeCl3, kertas saring, metanol, Na2CO3, regen folin, dan wrapping. Kemudian untuk tahapan selanjutnya pembuatan tanin. Daun akasia dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Daun yang telah dipotong kemudian dikering anginkan lalu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius. Sampel dihaluskan lalu serbuk daun akasia dimaserasi dengan metanol sebanyak 1:3 berat per volume dan dibiarkan selama 3 kali 24 jam. Selanjutnya sampel dikeluarkan lalu disaring. Filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan rotary vakum evaporator pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam. Ekstrak pekat inhibitor kemudian dimasukkan ke dalam oven hingga membentuk kristal. Kristal yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif dengan ditimbang sebanyak 0,5 gram, ditambahkan air atau aqueous sebanyak 10 ml, dipanaskan hingga mendidih. Filtrat disaring dan ditambahkan larutan FeCl3 1% sebanyak 10 tetes. Perubahan warna menjadi hijau kehitaman menunjukkan adanya kandungan tanin. Selain itu, dianalisis menggunakan spektroskopi FTIR untuk mengetahui gugus senyawa dari kristal yang dihasilkan. Kemudian pembuatan kurva kalibrasi asam tanat. Asam tanat ditimbang sebanyak 100 mg dan dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml. Larutan dipipet sejumlah tertentu ke dalam larutan ukur 10 ml, ditambahkan 1 ml regen folin, dikocok dan dibiarkan selama 5 menit. Ditambahkan 2 ml Na2CO3 15%, dikocok hingga homogen. Lalu ditambahkan aqueous sampai tanda batas dan didiamkan selama 90 menit. Kemudian diukur sampel pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah itu dibuat kurva kalibrasi asam tanat dengan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Kemudian penentuan kadar total tanin daun akasia. Sebanyak
50 mg kristal tanin daun akasia dilarutkan dalam labu ukur 50 ml. Larutan dipipet sejumlah tertentu ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 1 ml regen folin, dikocok dan dibiarkan selama 5 menit. Ditambahkan 2 ml Na2CO3 15%, dikocok hingga homogen. Lalu ditambahkan aquades sampai tanda batas dan didiamkan selama 90 menit. Kemudian absorbansi diukur pada panjang gelombang maksimum dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan pengerjaan ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian kadar tanin dihitung ekuivalen dengan asam tanat. Selanjutnya perendaman plat besi tanpa inhibitor. Plat besi dipotong dengan gerinda dengan ukuran 3 cm dikali 1 cm dan 0, kali 1 cm dikali 0,05 cm. Plat diamplas, dicuci dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Plat ditimbang sebagai masa awal, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker dan direndam dalam 100 ml larutan H2SO4 1 molar selama 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari, dan 15 hari. Selanjutnya diukur pH awal medium sebelum terjadinya korosi. Kemudian perendaman plat besi dengan inhibitor. Plat besi dipotong dengan gerinda dengan ukuran 3 cm dikali 1 cm dikali 0,05 cm. Potongan plat diamplas, dicuci dan dikeringkan dengan oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Plat ditimbang sebagai masa awal lalu dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian direndam dalam 100 ml larutan H2SO4 1 molar selama 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari, dan 15 hari. Lalu ditambahkan inhibitor tanin pada masing-masing waktu perendaman dengan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan 800 ppm. Selain itu, digunakan inhibitor N-butilamin sebagai pembanding dengan variasi konsentrasi 800 ppm selama 15 hari perendaman. Kemudian diukur pH awal medium sebelum terjadinya korosi. Selanjutnya adalah perhitungan laju korosi. Setelah proses korosi dalam waktu yang ditentukan, pH medium diukur dan ditetapkan sebagai pH akhir. Produk korosi diangkat dari media korosi dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Ditimbang sebagai masa akhir. Selanjutnya dihitung laju korosi dan efisiensi inhibisinya. Untuk laju korosi dan efisiensi inhibisi dapat dihitung menggunakan persamaan laju korosi sama dengan konstanta dikali kehilangan berat dibagi densitas dikali luas permukaan dikali lama waktu perendaman. Untuk efisiensi inhibisi, laju korosi tanpa inhibitor dikurang laju korosi menggunakan inhibitor dibagi laju korosi tanpa inhibitor dikali 100%, sehingga didapatlah hasil laju korosi dan efisiensi inhibisinya. Kemudian yang terakhir ada jadwal penelitian. Untuk pembelian bahan diperkirakan memakan waktu hingga 2 pekan. Kemudian untuk pembuatan ekstrak tanin dan analisis kualitatif selama 1 pekan. Untuk kalibrasi kurva asam tanat itu 1 pekan. Kemudian penetapan kadar tanin sampel itu 1 pekan, dilakukan pada pekan keempat bulan pertama. Kemudian analisis FTIR, nah ini diperkirakan memakan waktu 2 pekan. Kemudian perendaman plat besi tanpa inhibitor diperkirakan memakan waktu 2 pekan. Kemudian perendaman plat besi menggunakan inhibitor tanin dan menggunakan inhibitor N-butilamin, ini diperkirakan memakan waktu hingga 7 pekan. Kemudian yang terakhir analisis data, ini dimulai dari pekan ketiga bulan pertama hingga pekan keempat bulan ketiga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih.